Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ivori Aureli Pramudita, dan dalam All Science kali ini kita akan membahas materi mengenai legal paper. Dan saya telah membuat PPT untuk membantu teman-teman lebih mudah memahami materi yang saya berikan. Dan dalam menerangkannya, saya akan membagi menjadi 5 bab. Dan yang pertama, mengenai bagaimana berargumen yang baik dalam legal paper. Yang kedua, research yang baik. Yang ketiga, struktur legal paper. Yang keempat, penulisan sitasi. Dan yang kelima, legal opinion versus legal review. Memasuki bab yang pertama, yaitu menyusun argumen yang baik. Jadi, apa sih legal paper itu? Teman-teman pasti udah nggak asing banget sama legal paper, karena mungkin bapak atau ibu dosen sering banget memberi tugas mengenai legal paper. Jadi legal paper itu adalah jenis karya tulis ilmiah mengenai hukum yang ditulis secara terperinci dan merupakan hasil dari suatu penelitian atau aktivitas sejenis. Nah, legal paper ini sama dengan makalah hukum, teman-teman. Dan legal paper biasanya terdiri dari 6 sampai 20 halaman. Tapi disesuaikan ya sama permintaan dosen. Selanjutnya, bagaimana sih cara membuat legal paper? Jadi, yang pertama, tentukan tema, teman-teman. Yang kedua, tulis latar belakangnya sehingga teman-teman menemukan rumusan masalah untuk teman-teman tulis di legal paper teman-teman. Yang ketiga, pikirkan legal paper seperti apa yang teman-teman inginkan. Kemudian tuangkan dalam tulisan. Nah, bagaimana berargumen yang baik dalam legal paper? Jadi, teman-teman dalam menyusun argumen di legal paper, teman-teman harus memperhatikan susunan kalimat teman-teman. Nah, di sini saya bakal mengajari teman-teman bagaimana cara berargumen dan menyusun kalimat dengan baik dengan IREC. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sama IREC. Dan ini teman-teman bisa baca langsung di PPT supaya lebih jelas. Jadi yang pertama, IREC itu apa? I adalah issue, R regulation, A analysis, dan C conclusion. Kemudian mengenai I, yaitu issue. Apa sih issue? Jadi issue itu permasalahan yang kita bahas, teman-teman. Contohnya seperti pemberlakuan PSBB di Jakarta atau pembebasan napi dikarenakan COVID-19. Nah, untuk regulation, teman-teman langsung bisa belajar mengenai pengaturan-pengaturan yang terkait dari isu yang teman-teman tentukan, seperti undang-undang, peraturan, KUHP, bahkan jurisprudensi. Dan yang ketiga adalah A, analisis. A di sini adalah analisis. Bagaimana cara menyusun analisis yang baik, dan ini juga membantu teman-teman. Ternyata ada AREL. Apa itu AREL? A-nya argumen, R reasoning, E evidence, L link back. Nah, untuk argumen, teman-teman semisal katakanlah tadi contoh pemberlakuan PSBB di Jakarta. Ini teman-teman setuju atau tidak? Nah, kalau teman-teman setuju, teman-teman bisa memberikan reasoning, alasan. Kenapa teman-teman bisa setuju? Atau kenapa teman-teman tidak setuju dengan pemberlakuan PSBB di Jakarta? Kemudian, masukkan evidence. Apa sih ini evidence? Yaitu bukti-bukti dari argumen dan alasan teman-teman. Tidak mungkin dong kita sebagai mahasiswa hukum sudah berargumen tapi tidak ada bukti-buktinya. Nah, sehingga kita perlu memasukkan bukti-buktinya. Bagaimana peraturannya, implementasinya, keadaan yang sebenarnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah link back, yaitu teman-teman harus memperkuat argumen teman-teman. Yang terakhir ada C, yaitu conclusion. Nah, conclusion ini kesimpulan dari issue, regulation, dan analisis yang sudah teman-teman tulis. Nah, conclusion juga merupakan jawaban dari legal paper yang telah dibuat. Memasuki bab 2, yaitu bagaimana research yang baik. Jadi teman-teman, research itu dibagi menjadi 2, yaitu kepustakaan atau library research, dan yang kedua adalah lapangan, yaitu field research.
Yang pertama kita bahas mengenai kepustakaan terlebih dahulu. Jadi, kepustakaan itu teman-teman bisa dapatkan dari buku, peraturan perundang-undangan, putusan, jurnal, artikel, atau dictionary. Biasanya orang hukum selalu pakai Black's Law Dictionary. Dan untuk lapangan, yaitu ada praktisi dan akademisi. Apa sih praktisi? Praktisi itu orang yang berprofesi hukum tersebut, seperti jaksa, hakim, polisi, advokat. Dan sedangkan akademisi yaitu dosen. Selanjutnya, di sini saya juga akan membagi dengan teman-teman di mana teman-teman bisa menemukan jurnal yang terpercaya. Yang pertama, terdapat mimbar hukum, yaitu jurnal milik UGM. Nah, sebelumnya teman-teman langsung bisa baca saja itu di PPT karena sudah saya masukkan semuanya beserta link-linknya. Kemudian membahas mengenai mimbar hukum UGM, yaitu teman-teman bisa cari di jurnal.ugm.ac.id. Nah, kenapa sih mimbar hukum UGM? Dikarenakan jenis jurnalnya semuanya hukum sehingga mempermudah pencarian. Yang kedua, publikasi jurnal yang referensinya ini sudah disaring oleh UGM sehingga akan lebih mudah mencari materi yang diajarkan dalam perkuliahan. Ketiga, interface-nya simple sehingga tidak membingungkan teman-teman. Yang keempat, hampir semua jurnal bersifat open for access. Jadi teman-teman tidak usah login ataupun teman-teman harus menjadi member. Yang terakhir, jurnal ini sudah terindeks oleh Harvard Library, University Leiden, Google Scholar, dan lain-lain. Untuk jurnal yang lain, teman-teman bisa buka Directory of Open Access Journal, Google Scholar, portal Garuda Publikasi Indonesia Index atau IP, kemudian Oxford Academic Journals. Teman-teman langsung bisa baca saja ya di PPT. Memasuki bab ketiga, yaitu struktur legal paper. Nah, struktur legal paper itu terdapat latar belakang, kemudian rumusan masalah. Yang ketiga, manfaat dan tujuan penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Lalu, bagaimana ini cara menyusun IREC dalam kerangka legal paper? Jadi, IREC itu bisa masuk dalam latar belakang teman-teman dan hasil dan pembahasan teman-teman. Dan yang keempat teman-teman, mengenai penulisan sitasi. Penulisan sitasi ini memang mungkin sering diremehkan oleh orang-orang, tapi UGM memiliki penulisan sitasi yang berbeda dan menyeritakan mengenai identitas UGM. Seperti apa sih itu? Kita lanjutkan saja ya. Jadi, dalam sitasi itu terdapat dua macam sitasi, yaitu catatan kaki atau biasa kita sebut sebagai footnote, kedua, catatan perut yang disebut sebagai inside note. Nah, dalam penulisan legal paper, teman-teman akan sering bertemu dengan si footnote. Nah, teman-teman sebenarnya bisa banget buka di Pedoman Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang diberikan pada saat teman-teman daftar atau PPSMB di Fakultas Hukum UGM. Mengenai catatan kaki, ini aku langsung bahas saja ya, yang mana yang sering digunakan. Yang pertama ada buku. Nah, bagaimana sih cara penulisan sitasi apabila ada buku? Yang pertama adalah nama pengarang, koma, tahun terbit, koma, judul buku, koma, penerbit, koma, tempat terbit. Nah, dalam menulis sitasi buku ini, yang dicetak miring adalah di bagian judul buku. Teman-teman harus pahami bahwa penulisan dicetak miring ini berbeda-beda dalam penulisan sitasi. Jadi terdapat buku, artikel jurnal, hasil penelitian, makalah atau pidato, artikel dan antologi dengan editor,
artikel majalah atau koran, internet, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Ini cara menulisnya yang cetak, italik, atau miring ini berbeda-beda. Jadi teman-teman harus perhatikan secara detail. Dan untuk buku ataupun yang lain, apabila teman-teman memasukkan tulisan halaman, ingat ya teman-teman, tulisnya H, L, M, titik. Sitasi footnote selanjutnya yang sering digunakan sama mahasiswa hukum adalah peraturan perundang-undangan. Bagaimana cara menulisnya? Yaitu nomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, koma, tahun dan judul, koma, diikuti nomor dan tahun tempat perundang-undangan tersebut. Nah, selanjutnya juga mengenai putusan pengadilan, yaitu nomenklatur produk forum pengadilan, koma, nomor produk, koma, perihal, koma, tanggal mulai berkekuatan hukum. Dan untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa langsung periksa di buku pedoman mahasiswa teman-teman dan atau di PPT yang sudah saya buat. Untuk selanjutnya, kita langsung bahas saja mengenai catatan perut atau insight note. Nah, insight note ini sebenarnya jauh lebih mudah dibandingkan penulisan footnote, namun jarang digunakan karena mungkin penyusunan kalimat insight note ini kurang memadai seperti footnote. Nah, bagaimana sih cara penulisan insight note ini? Yaitu biasanya di dalam kalimat teman-teman yang sudah teman-teman buat, itu terdapat menurut nama pengarangnya siapa, dalam bukunya berjudul apa, halaman berapa, bahwa mengatakan isi dari buku tersebut. Atau nama dalam kurung, nama pengarang, titik 2, tahun, titik 2, halaman. Memasuki bab terakhir, yaitu bab kelima. Itu mengenai apa sih legal opinion dan apa sih legal review. Biasanya teman-teman bingung banget nih antara legal opinion bagaimana, legal review bagaimana. Teman-teman, kalau dilihat lebih lanjut dan lebih dalam lagi, ternyata legal opinion dan legal review ini berbeda. Bedanya di mana? Kalau legal opinion itu meneliti suatu topik hukum terkait apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya, kemudian ditambah dengan pendapat penulis mengenai topik hukum yang diangkat. Jadi pendapat teman-teman dalam legal opinion ini sangat didengarkan sehingga teman-teman wajib untuk menuliskannya. Sedangkan untuk legal review, yaitu penelitian mengenai suatu peraturan atau sesuatu yang berkaitan dengan hukum, dilihat dari segi peraturannya bagaimana dan implementasinya bagaimana, tanpa ada pendapat dari penulis atau pendapat dari teman-teman. Jadi legal review hanya mereview dari suatu produk hukum atau perundang-undangan. Wah teman-teman, gak kerasa kita sudah membahas 5 bab tadi. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut dengan saya, silakan teman-teman langsung hubungi saya melalui email ini. Dan semoga teman-teman tetap dalam keadaan yang sehat dan dilindungi olehnya. Apabila saya ada kesalahan dalam berkata atau sesuatu kata yang tidak berkenan bagi teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.